Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Everything's good ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Students, for this week kita lanjutkan materi kita pekan kemarin ya, sebelum sebelum tryout ya. Nah, silakan untuk yang pekan ini silakan turn chapter 7 di bab 7 ya. Today we are going to learn about transportation ya. Kita akan belajar tentang transportasi in English ya. For example, like, did you go to Bali by bus? Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, di dalam transportasi kita akan belajar tentang past event. Past event ini adalah kejadian-kejadian di masa lampau ya, and then kind of transportation ya, jenis-jenis transportasi dalam bahasa Inggris ya. And then di past event ini kita akan belajar tentang regular and irregular verb ya, kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. And then using simple past tense ya, penggunaan simple past tense. Nah, untuk simple past tense, kata verb ini adalah kata kerja ya. Dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja, ada kata sifat, and then etc. Nah, untuk yang kali ini verb ini adalah kata kerja. Banyak ya. Nah, kata kerja itu ada dua, ada regular and irregular. Nah, sedangkan untuk past tense, simple past tense ini adalah salah satu tenses ya, keterangan waktu yang menyatakan tell about past ya, menyatakan tentang masa lalu ya, maksudnya masa lampau ya, kejadian-kejadian masa lalu. Nah, dalam bahasa Inggris kita menggunakan simple past tense. Jadi lebih agar supaya struktur kalimatnya lebih teratur ya, karena untuk tenses sendiri ini banyak ya, salah satunya present tense ya, kejadian sekarang yang berlangsung sekarang, or simple past tense, kejadian masa lampau, dan future, kejadian masa depan. Nah, ini dalam bahasa Inggris ini ada beda-beda dalam penggunaannya. Nah, untuk yang ini akan berkaitan dengan simple past tense. Oke, next, langsung aja silakan di chapter 89 ya, di halaman 89. Nah, itu ada vocabulary ya about the transportation ya. Nah, I would like to give you the pronunciation and also the meaningnya. Nah, mungkin sebagainya kalian sudah pada tahu. Nah, yang pertama car ya, the pronunciation is car and the meaningnya is mobil. And then bus ya, bus is bis ya. And then train ya, train is kereta api. And then pedicab ya, pedicab. Jadi kalau untuk becak ya, bahasa Inggrisnya pedicab. And then bicycle ya, bicycle, sepeda. You can also say cycle ya, cycle or bicycle is the same meaning ya, jadi sama artinya, bicycle or cycle only. And then motorcycle is sepeda motor. Next is taxi ya, taxi, bacanya taxi, panggilnya taxi ya, taxi. Tram ya, tram ini adalah tram ya, atau mungkin di kota-kota besar ada ya sejenis train seperti kereta api juga, tapi menggunakan listrik ya. Mungkin di Indonesia, tapi di luar negeri banyak ya penggunaannya, apalagi di Jepang untuk tram ini. Ferry is kapal feri. Canoe ya, bacanya canoe is sampan ya, seperti perahu ya, kayak macam gitu. Boat is perahu also. Plane is pesawat. Ship is kapal. Nah, itu adalah pronunciation and meaningnya. Next, silakan di 91 ya, 91 itu ada di atasnya. Nah, ini penjelasan about the explanation about the past tense ya, simple past tense atau tensesnya ya. Nah, ini it is used to express some event in the past. Jadi ini digunakan untuk mengekspresikan atau menyatakan
kejadian-kejadian di masa lalu ya. Nah, patternnya rumusnya kayak gini. Past tense. Nah, ini rumus penggunaan simple past tense dalam kalimat verbal ya. Verbal itu adalah kalimat kata kerja. Misalnya, saya pergi ke pasar, saya belajar bahasa Inggris. Nah, itu adalah kalimat-kalimat kata kerja ya, karena dalamnya berisi kata kerja. Misalnya belajar, pergi, itu kan kata kerja. Nah, itu yang dimaksud dengan verbnya. Nah, ini untuk rumusnya ya. Yang pertama subjek. Nah, ini untuk kalimat positif. Nah, saya lupa untuk menulisnya. Ini untuk kalimat positif ya. Subjek plus atau tambah subjek plus verb to ya, kata kerja kedua. Jadi dalam kata kerja itu baik irregular verb atau regular verb itu ada kata kerja pertama, verb 1, kata kerja kedua, verb 2, dan kata kerja ketiga, verb 3. Nah, di sini untuk past tense, penggunaan kalimat past tense, subject plus verb 1 ya untuk kalimat positifnya. Jadi dia menggunakan verb 1. Nah, untuk kalimat negatifnya, subject plus did plus not plus verb 1. Jadi berubah lagi untuk susun untuk rumus dalam kalimatnya. Misalnya subject did ya, ditambahkan did karena ini merupakan past tense. Jadi untuk to be-nya berubah menjadi did. Kalau present tense itu to be-nya to be-nya adalah do. Nah, kalau untuk simple present tense to be-nya adalah did ya. Nah, ditambahkan not. Not ini menggunakan ini artinya karena ini negatif ya. Artinya negatif itu adalah artinya tidak ya, terbalik dari kalimat positif ya. Nah, plus verb 1. Nah, untuk kalimat negatif kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pertama lagi ya, bukan lagi kata kerja kedua. Jadi kata kerja kedua itu untuk kalimat positif saja dalam simple past tense. Kalau sudah masuk di kalimat negatif, kalimat interrogatif atau kalimat tanya, itu sudah berubah menjadi verb 1. Nah, ini rumusnya. Nanti saya kasih contohnya seperti apa. Nah, untuk rumus yang ketiga ini adalah kalimat interrogatif ya. Interrogatif itu dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat tanya ya. Nah, ini berubah lagi posisinya. Nah, tadi di yang kalimat positif negatif dia berada di tengah-tengah. Sekarang kalau untuk negatif ya, untuk interrogatif ya, kalimat tanya dia berubah menjadi di depan. Artinya dia menjadi apakah atau apa ya. Artinya menjadi apa? Did ini. Did plus subject plus verb 1 ya. Jadi nanti ada contoh kalimatnya. Nah, itu adalah rumus penggunaan simple past tense dalam kalimat verbal sentences ya, dalam kalimat verbal. Nah, ini adalah kalimat nominal. Kalimat nominal ini maksudnya apa? Kalimat selain kata kerja di dalamnya ya. Jadi semua kata-kata masuk dalam kalimat nominal kecuali kata kerja ya. Nah, itu diingat ya untuk bahasa Inggrisnya. Nah, past tense untuk kalimat nominal. Nah, untuk rumusnya yang pertama untuk kalimat positif, subject plus was or were plus non verb ya. Nah, subject ditambahkan to be-nya menjadi was or were. Nah, and non verb ya, kalimat non verb, kalimat yang bukan kata kerja, Nah, ini untuk kalimat positifnya. Nah, next untuk kalimat negatifnya, subject plus nanti tinggal tambahkan not aja ya untuk kalimat negatif. Subject plus was or were plus not verb plus non verb ya. Jadi ditambahkan not aja. Nah, untuk kalimat tanyanya seperti biasa untuk to be-nya selalu berada di depan ya. Untuk kalimat interrogatif di dalam dalam tenses dia selalu berada di depan. Artinya was or were plus subject plus non verb ya. Nah, ini akan nanti artinya apakah atau apa ya kalimat tanya. Nah, itu adalah patternnya, itu rumusnya. Nah, perhatikan di bawah lagi penggunaan how questions dalam simple past tense ya. Penggunaan how question ini adalah
pertanyaan bagaimana ya, pertanyaan bagaimana, pertanyaan yang diawali dengan kata bagaimana ya. Dalam simple past tense, jadi rumusnya how ini artinya bagaimana ya, plus did plus subject plus verb one plus object ya, terus tanda tanya. How did ya, misalnya contohnya how did you get there, how did you get there ya, bagaimana kamu pergi ke sana ya. Terus how did you go to Bali, bagaimana kamu pergi ke Bali. Nah, ini diawali dengan kata how atau bagaimana, etc. dan lain-lain ya. Nah, itu adalah contohnya. Nah, selanjutnya, nah ini I would like to give you the example from the pattern di sini ya. Jadi saya akan berikan contohnya dari rumus-rumus ini biar kalian lebih paham. Oke, yang pertama verbal sentence ya. Jadi yang pertama verbal sentence sesuai yang ini ya rumusnya. Nah, subject plus verb 1, verb 2 ya, subject plus verb 2. Contoh kalimatnya they allowed ya, they allowed. They subject ini ada 7 ya. I, you, we, they, she, he, and it ya. Itu adalah subjek. Mungkin di awalnya udah pada tahu ya subjeknya. And then verb 2. Verb 2 ini kita lihat kata kerja kedua. Nah, allow ini adalah artinya mengizinkan ya. They allowed. Ini belum ditambahkan objeknya. They allowed, mereka mengizinkan. Ini ada tambahan kata kerjanya. And then subject plus did plus not plus verb 1. Jadi subject ditambahkan did dan not, kemudian kata kerja pertama dari yang kata kerja kedua. They did not allow, mereka tidak mengizinkan. Jadi mereka adalah subjek, did adalah did sesuai rumusnya, not ditambahkan not, allow adalah kata kerja pertama dari allowed ya. Jadi ini adalah kata kerja pertama, nah ini kata kerja kedua. Nah, they did not allow ya, mereka tidak mengizinkan. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, did subject plus verb 1. Did, apakah they, mereka, allow, apakah mereka mengizinkan. Nah ya, ini adalah sesuai rumusnya ya. Jadi inilah contoh kalimat verbal ya untuk simple past tense. Jadi kalian bisa menggunakan kata kerjanya banyak sekali, tergantung kalian bisa membedakan mau menggunakan yang mana begitu ya. Nah, selanjutnya nominal sentence. Nominal sentence ini adalah kalimat non verbal ya. Subject plus was, were plus non verb. Nah, misalnya subjeknya kita menggunakan kata he ya. Subjek he, dia laki-laki. He was happy ya. Ditambahkan to be-nya was ya. Was were ini dari awalnya present tense is MR ya. Nah, kalau untuk yang past tense cuma ada 2, was atau were ya. Tinggal kalau tergantung kalian mau menggunakan sesuai subjeknya ya. He was happy, dia bahagia ya. Dia laki-laki itu bahagia gitu aja ya. Subject, nah untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not. He was not happy, dia tidak bahagia ya. Tinggal tambahkan not aja karena terbalik dari kalimat positif. Nah, untuk kalimat tanyanya was or were plus subject plus non verb. Was he happy? Apakah dia bahagia? Jadi seperti saya bilang tadi, was ini kalau di depannya berarti dia berarti kalimat tanya dan artinya adalah apakah ya. Apakah dia laki-laki itu bahagia? Nah, itu adalah contohnya the little example ya, sedikit contoh ya, contoh pendek ya, the short example from verbal sentence and nominal sentence. Oke. Nah, ini ya anak-anak, ini saya membedakan ya. Nah, untuk regular verb atau kata kerja beraturan seperti ini. Jadi beda ya dalam kalimat bahasa Inggris itu, beda untuk kata-katanya, kata kerjanya. Misalnya kalau regular verb ini dari verb 1 sampai verb 2, verb 3 ini dia artinya sama,
cuman verb one aja yang beda ya. Kalau verb 2 sama verb 3 ini dia sama, hanya tambahkan ed-nya di belakang. Jadi untuk semua kata kerja regular verb itu ada tambahan ed-nya di belakang. Jadi tidak susah karena dia beraturan begitu, maksudnya dia dari hanya kata kerja pertama saja yang beda, nggak ada ed-nya. Tapi kalau untuk kedua ketiga nggak usah repot-repot mencari lagi karena sama ya, tinggal tambahkan ed-nya di belakang. Nah, artinya pun sama. Sedangkan irregular verb, kata kerja tidak beraturan, itu dari kata kerja pertama sampai kedua ketiga itu berbeda katanya. Misalnya be, nah kata kerja pertama be, kata kerja kedua was, work, ini untuk kalimat past tense. Kata kerja ketiga been ya, untuk kalimat past part. Jadi beda ya, beda hurufnya, huruf katanya ya, artinya sama cuman bedanya. Nah, begitupun kata yang lain, bear, bore, born ya, menunggu. Itu beda, kata kerja pertama, kedua, dan ketiga beda. Jadi untuk membuat kalimat bahasa Inggris atau berbicara bahasa Inggris, itu perhatikan ya, harus tahu dulu cara baca the katanya, kata kerja pertama ini apakah kata kerja pertama, kedua, ketiga, dan juga cara bacanya harus ditahu dulu, ini masuk verb berapa begitu kalau mau bikin kalimat. Karena sesuai struktur yang benar itu harus harus sesuai dengan penggunaan, harus sesuai dengan tensisnya, apakah dia masuk lampau, apakah dia sedang berlangsung. Jadi bahasa Inggris itu bahkan kita memakan saja, sedang makan dan yang baru saja selesai, itu dalam bahasa Inggris itu penggunaannya berbeda ya. Kalau walaupun cuma 1 detik, kalau sudah berlalu itu sudah masuk lampau ya. Kalau sudah, maksudnya lewat dari 1 detik, ini baru saja makan tapi sudah 1 detik, nah itu sudah masuk lampau. Nah, ini itulah perbedaannya. Jadi harus hati-hati, hafal dulu, tahu dulu verb 1-nya, verb 1, verb 2, verb 3 kalau mau buat bahasa Inggris, kalimat bahasa Inggris yang benar, yang benar begitu, yang benar-benar. Oke, itu aja, saya hanya ingin membedakan regular verb dan irregular verb. Jadi yang sebenarnya tidak susah sih, tapi yang agak mungkin sulit ya, karena harus hafal dari kata kerja pertama, karena berbeda. Jadi karena berbeda makanya harus tahu dulu begitu ya. Oke, langsung aja ya. Ya, di halaman 91 di bagian bawah speakingnya, nah itu ada contoh ya, contoh praktek dialogsnya. Nah, misalnya, did you go to Jakarta by bus? Nah, ini ada contreng, berarti tidak ya. No, I didn't ya. I did not ya. I did not kalau disingkat menjadi I didn't ya. Did you go to Bali by car? Yes, I did ya. Responsnya yes, I did. Ini kalimat interrogatif semuanya ya, kalimat tanya semua. Did you go to Bandung by planes? Yes, I did. Did you go to the Yogyakarta by motorcycle? Apakah kamu pergi ke Bandung? Wait. Ya, no, I didn't ya. Did you go to Semarang by train? Apakah kamu pergi ke Semarang dengan menggunakan kereta api? Yes, I did. Nah, itu contoh kalimatnya. Untuk contoh kalimat interrogatif ya, dialogsnya. Oke, langsung aja di 92, di 92. Nah, itu ada teksnya ya. Nah, sama-sama kita baca ya. Yang pertama, Assalamualaikum, I am Mahmud. Saya adalah Mahmud. Last week, minggu lalu, pekan lalu ya, last week, pekan lalu. Ini menandakan past tense ya, berarti dia menceritakan yang sudah terjadi di masa lalunya. Past tense, last week, pekan lalu, I went to Yogyakarta for vacation. I went itu adalah, nah karena ini past tense dia menggunakan went ini adalah artinya pergi ya, pergi
yang berawal dari kata go. Go verb 1, went verb 2 ya. Saya pergi ke Yogyakarta for vacation, untuk liburan ya. I went, saya pergi. Nah, I went there by plane from Jakarta. Saya pergi ke sana menggunakan saya ke sana dari Jakarta ya. It was fun because ya, ini kalimat ya, tadi kalau yang tadi I went there, I went to Yogyakarta, ini adalah kalimat verbal ya. Nah, it was fun merupakan kalimat nominal karena it was, karena penggunaan to be-nya, kemudian dia tidak ada kata kerjanya, dia ada fun sini ya, kata sifat. It was fun, sangat menyenangkan, because, karena I was with my family, my uncle's family ya. Sangat menyenangkan ya, karena saya bersama dengan keluarga paman saya ya. It was also fun because we went to some tourism place such as ya, Becicil Hill, Parangtritis, and Malioboro ya. Ya, sangat menyenangkan juga karena we went, kita ya, kami ya, we ini subjek we went, kami pergi ke some tourism, beberapa tempat turis, seperti tempat pariwisata ya, seperti seperti Becicil, Bukit Becicil, kemudian Parangtritis dan Malioboro. Nah, itu artinya. And then besides, samping itu, we made a tent for camping in Becicil Hill ya. Kami membuat sebuah tenda untuk camping di Bukit Becicil. We went there by taxi ya. Kami pergi ke sana menggunakan taksi. It was fun because my mom cooked for us ya. Sangat menyenangkan karena ibu saya memasak untuk kami. It was fun because we also had a bonfire ya at night. Menyenangkan juga karena kami juga memiliki api unggul ya. Bonfire itu api unggul pada malam hari. Next, we went to Parangtritis Beach. Kami pergi ke pantai Parangtritis. We went there by bus. Kami pergi ke sana menggunakan bus. It was fun because we enjoy diving and surfing ya. Menyenangkan karena kami menikmati diving and surfing ya, menyelam dan juga berselancar. My father taught us how to dive and surf ya. Ayah saya mengajarkan kepada kami bagaimana cara menyelam dan juga berselancar. We went to Malioboro. Kami pergi ke Malioboro. We went there by car ya. Kami pergi ke sana menggunakan mobil. We bought many things in Malioboro. Kami membeli banyak barang di Malioboro. It was fun because we had many fashion items there ya. Menyenangkan karena kami memiliki barang-barang fashion ya, barang fashion di sana. After going around Yogyakarta, setelah berkeliling, going around itu berkeliling di Yogyakarta, we went home by car ya. Kami pulang ke rumah dengan menggunakan mobil. Nah, itu adalah cara artinya. Nah, next. Ya, di bawahnya ada questions ya, ada pertanyaan. Number 1, who am I in the text? Siapakah saya di dalam teks itu? Number 2, where was he from? Dari manakah dia berasal ya? 3, how did he go to Yogyakarta? Bagaimana dia pergi ke Yogyakarta? Semuanya ada di teks ya. Number 4, did he go to Yogyakarta by bus? Apakah dia pergi ke Yogyakarta dengan menggunakan bis? Did he and his family go to Becicil Hill? Apakah dia dan keluarganya pergi ke Bukit Becicil? 6, how did they go to Becicil Hill? Bagaimanakah mereka pergi ke Bukit Becicil?
Did they go to Parangtritis Beach? Apakah mereka pergi ke pantai Parangtritis? How they go to Parangtritis Beach? Bagaimanakah mereka pergi ke pantai Parangtritis? 9. Did they have a bonfire at night? Apakah mereka memiliki api unggun di malam hari? Did they buy many books in Malioboro? Apakah mereka membeli banyak buku di Malioboro? Tinggal kalian jawab sesuai dengan teks ya. Oke, nah untuk tugasnya ini ada banyak nih. Banyak ya. Number 1 itu please answer the question based on the text. Jadi silakan dijawab pertanyaan ini berdasarkan teks, nanti dia fotokan. Number 2, please complete the dialogues based on the picture ya, di halaman 93. Di bawahnya di bagian writing silakan kalian jawab pertanyaannya berdasarkan gambar. Misalnya kalau centang berarti yes ya, kalau silang berarti no. Oke, tinggal kalian jawab bagaimana cara merespon pertanyaannya. Number 3, please fill in the blank with the word in the box ya. Jadi di halaman 94 itu silakan kalian fill ya, di bagian B-nya silakan kalian fill, lengkapi dia, isikan jawabannya berdasarkan kata-kata yang ada di atas itu, yang ada ambulance, bus, ship, pedicab, yak. Nah, kalian silakan isi berdasarkan kata-kata tersebut. Next, number 4, please make a questions yes or no. Di halaman 94 di bagian individual text itu silakan kalian jawab pertanyaan yes or no ya, berdasarkan misalnya number 1, kalimat kan masih acak nih, you have a novel ya. No, bukan acak ya, you have a novel. Nah, di sebelah di lainnya yes, berarti kalian isi tinggal tambahkan buat kalimat interrogatifnya, did you have a novel ya. Kalau jawabannya di atas yes berarti yes I did. Nah, seterusnya kalian buat seperti yang di atas. Oke, number 5 ya, please change the sentences from the simple past present tense into past tense. Jadi untuk yang halaman 95 di bagian B, nah ini masih kalimat present tense ya. She is beautiful, I go to Sulawesi, they have many souls. Tinggal kalian ubah dalam bentuk past tense-nya. Nah, sini tinggal kalian ubah kata kerjanya, kemudian to be-nya tinggal kalian ubah kalau past tense-nya kayak bagaimana. Oke, number 5 yang terakhir ya, the last number, daily test ya. Silakan untuk daily testnya kalian jawab dari halaman 96 sampai 98, kemudian difotokan ya, semuanya dikerjakan dan dikumpulkan pekan depan. Oke, thank you very much for your time, for your attention. I will wait your excitement until next week ya, untuk sampai pekan depan. Sorry, ini yang di bawahnya ini nggak termaksud ya, saya lupa hapus untuk yang bawahnya, cuma nomor 6 aja ya untuk tugasnya, sampai nomor 6. Oke, sampai ketemu di pekan depan di halaman di chapter 8. Oke, sampai good luck and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.